Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Salawat, tak lupa puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kita bisa berkumpul di madrasah ini dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba tabi'in dan kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum-hukum dalam Islam, sumber-sumber hukum dalam agama Islam. Sumber-sumber hukum dalam agama Islam ada 4 sumber hukum yang kita bisa jadikan hujah atau dalil dalam ilmu fikih. 1. Sumber hukum. Sumber hukum. Sumber hukum Islam. Yang ke-1 Al-Quran. 1. Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Yang ketiga ijtihad. Yang keempat jadi ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad, yang keempat ada qiyas. Pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Barangkali dari anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, adakah yang sudah mengenal dengan pengertian apa sih itu Al-Quran, apa sih itu hadis, dan apa sih itu ijtihad dan qiyas? Apa Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas? Kan dalam satu kaidah sudah dipertelakan malam ya'rif at-ta'rif lam yu'raf bil arif. Barang siapa yang tidak tahu pengertian belum disebut orang itu pintar. Jadi harus kenali dulu pengertiannya, baru kamu akan disebut orang pintar. Al-Quran secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata benda, yaitu qira'a yang bermakna bacaan atau baca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad SAW secara mutawatir tanpa ada keraguan. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah. Kitab Allah yang
Jadi Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus sumber hukum Islam yang kedua ada hadis. Apa sih itu hadis? Hadis itu perkataan, perbuatan, tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis secara bahasa, perkataan, perbuatan, dan ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan karakter yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu bisa disebutkan hadis. Sedangkan kalau Nabi Muhammad sholat, berarti kita bisa mengutip, berarti hadis itu bisa dijadikan hadis pilih, atau suatu pekerjaan Nabi Muhammad langsung kita ulama menyatakan bahwa itu hadis atau pekerjaan Nabi Muhammad yang dilaksanakan Nabi Muhammad itu disebutkan hadis-hadis fi'li. Terus ada ijtihad. Ijtihad itu kita berijtihad. Kata ijtihad, ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala sesuatu dan kemampuan bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga atau bekerja dengan optimal. Jadi ijtihad itu bisa dikatakan kita berijtihad itu meyakinkan dikala tidak bisa suatu hal, tidak ada di dalam Al-Quran, hukum ada permasalahan, di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada, kita bisa berijtihad dalam hukum Islam, yaitu bagian yang nomor 3 itu ijtihad. Terus yang nomor 4, yang terakhir nomor 4, kias. Apa sih itu kias? Kias itu persamaan atau perbandingan suatu hukum. Kias itu jadi ketika ada masalah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijtihad, tidak ada ijtihad. Di kias atau perumpamaan, mengumpamakan, kias itu mengumpamakan seumpamanya khamar, bahkan dalam Al-Quran itu khamar diharamkan, tetapi tidak hanya khamar saja. Jadi kias itu mengumpamakan ketika ada barang sesuatu yang memabukkan, itu sifatnya jadi haram. Ketika dalam Al-Quran cuma khamar saja. Lalu gimana itu brandy, whisky, kayak vodka itu kan, kayak gorila, kayak seperti itu kan, banyak obat-obatan yang terlarang yang memabukkan, itu gimana sih hukumnya? Ya selalu haram. Seperti khamar yang tadi yang dalam Al-Quran dijelaskan, khamar itu haram dan yang ini sebagai itu haram. Jadi kias itu menyerupakan suatu permasalahan kepada permasalahan yang lain. Mungkin dalam pertemuan kali ini cukup pengertiannya saja terlebih dahulu, karena kita masih dalam pertemuan 1 ya. Selebihnya kita akan bermuajahah kembali untuk melaksanakan pembelajaran lebih lanjut lagi nanti. Untuk kesana banyak hukum-hukum Islam, permasalahan dalam hukum Islam. Biar lebih pahamnya kita lanjutkan saja nanti. Kita istirahat terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.